Putri Chandrawati turut bersandiwara usai Brigadir Yosua tewas dibunuh. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa kemarin, padahal saksi-saksi ini tidak ada di tempat, ya, dan hanya mengatakan bahwa tidak ditemukan sarung tangan hitam. Ya, sarung tangan hitam ini sudah dikantongin sama FS dan dibuang di tempat lain. Namun memang yang benar itu adalah terkonfirmasi, ya, kesaksian Azan Romer dan Eliezer didukung dengan bukti petunjuk yang merupakan CCTV bahwa benar FS menjatuhkan senjata HS milik Joshua dan juga menggunakan sarung tangan hitam. FS nembak, ya terserah sekarang mau pakai sarung nggak pakai sarung, yang penting nembak, dan itu tembakan yang terakhir yang mematikan. Apalagi dikaitkan dengan rekaman bahwa almarhum Joshua itu sakit, mengerang kesakitan tadi ditembak oleh E. Berarti ada eksekusi terakhir yang merampas nyawa almarhum J, yaitu siapa? Ya, nah, kalau keterangan saksi Ridwan maupun Romer itu berkaitan. Ingat loh, hukum pidana 184 itu bukti ya. Nomor 1 itu saksi, walaupun bukan yang paling kuat. Tapi nomor urut pertama itu adalah keterangan saksi. Ya, keterangan saksi 2 orang yang merupakan satu alat bukti sudah cukup untuk membuktikan ketika dikuatkan juga dengan petunjuk. Bahwa kasus ini sensitif dan hanya pantas didengar oleh orang dewasa. Bahkan Bapak Mahfud MD mengatakan kasus Brigadir J ini lebih parah dan menjijikkan daripada kasus yang selama ini diketahui oleh publik, teman-teman. Lagi dan lagi kita semua dibuat kebingungan. Dia mendorong betul Kompolnas harus berani. Mana yang benar, katakan benar, tidak, katakan tidak. Jadi itu terus tadi didorong betul. Jadi sehingga benar-benar ini apa yang dikatakan oleh Presiden supaya seterbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Gitu ya. Secara spesifik memang beliau berharap, cuman tidak memberi tenggat waktu karena begini, kalau tidak disegera ini resikonya wibawa kepolisian terus tergerus karena udah mulai keturun. Ada satu proses yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, ini ada satu proses yang karena penanganannya oleh level Polres, kemudian juga belum optimal dukungan dari Puslapor, Pusdokes, Inavis dan sebagainya, sehingga ketika kasus ini mendapat atensi dan kemudian diputuskan ditarik ke Polda, maka seluruh kekuatan baru diturunkan. Tribunjambi.com, Jakarta. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, ikut memainkan sandiwara saat hari tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Saat ditemui penyidik di rumah pribadi mereka di Jalan Saguling pada 8 Juli 2022 pukul 18.17, dia menunjukkan ekspresi sangat sedih dan seperti trauma. Kondisi dan akting itu disampaikan Kombes Susanto Haris, bekas Kabak Gakum Provos Divpropam Polri, saat menjadi saksi sidang pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan, Senin 29 November 2022. Dia mengatakan saat itu diajak atasannya Brigjen Benny Ali ke rumah Saguling untuk bertemu dengan istri Ferdy Sambo. Pak Benny Ali menanyakan ke Ibu Putri apa kejadian sesungguhnya. Ucap Susanto menceritakan kisah di rumah pribadi Sambo itu. Pertanyaan itu dijawab dengan kalimat-kalimat pendek disertai dengan tangisan. Ibu menjawab, "Saya baru pulang dari Magelang. Saya sedang istirahat, kemudian dia nangis." Jelas Susanto Haris menceritakan jawaban Putri. Lalu Benny Ali kembali menanyakan pertanyaan yang sama terhadap Putri Chandrawati. "Saya sedang istirahat, ada yang masuk," jawab Putri. Kemudian dia nangis lagi. Selang beberapa saat, Benny Ali memintanya untuk melanjutkan cerita. Putri pun mengatakan saat itu dia berteriak karena ada yang masuk ke dalam kamarnya. Tapi berhenti lagi, nangis, ungkap Susanto. Melihat kondisi demikian, ucapnya, Benny Ali mengajak Susanto kembali ke TKP Duren 3. "Trauma ibu ini kita nggak bisa ngambil keterangan banyak," kata Haris Susanto mengulangi pernyataan Benny Ali. Akhirnya mereka pulang lagi ke lokasi kejadian. Menjelang pukul 18.30 saat tiba, mereka melihat sudah ada mobil ambulan, diminta bawa senjata laras panjang. Haris Susanto saat mendapat perintah untuk turun ke Duren 3 rumah Ferdy Sambo, sempat mengira ada teroris di sana.
sebab dia diperintahkan membawa senjata laras panjang dan memakai rompi anti peluru. Dia menyebut perintah ke rumah dinas Ferdi Sambo datang dari Brigjen Benny Ali, saat itu menjabat sebagai Karo Provos Div Propam Polri. Segera ke rumah Kadif, saya ditelepon Pak Kadif Propam untuk segera. Pak Kadif bilang ada penembakan bawa senjata panjang dan body vest. Kata Hari Susanto menurunkan perintah Benny Ali padana. Drama Ferdi Sambo saat kebohongan terungkap. Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin menemui Ferdi Sambo beberapa hari usai pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kedatangan keduanya untuk mengabarkan isi rekaman CCTV yang sudah ditonton Arif dan 3 orang lainnya usai pelaksanaan olah TKP. Saat itu Arif merasa perlu mengonfirmasi video yang ditontonnya, yang melihat Brigadir Yosua masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di Duren 3. Sementara kisah yang diceritakan Ferdi Sambo sebelumnya ke anggota, Yosua Huta Barat sudah tewas saat dia tiba di rumah dinas tersebut. Saat keduanya bertemu dengan suami Putri Chandrawati itu, Hendra yang membuka pembicaraan. Mulanya Pak Hendra menjelaskan tentang apa yang sudah dilaporkan oleh saya kepada Pak Hendra. Kurang lebih 2 kali dijelaskan, tapi Pak Ferdi tidak memberikan respon, ungkap Arif di persidangan. Senin 28 November 2022. Arif menjadi satu di antara saksi yang hadir untuk terdakwa Barada Richard Eliezer, Kuat Maruf dan Bribka Riki Rizal. Apa yang dijelaskan saudara Hendra kepada saudara Ferdi Sambo? Tanya hakim. Arif bilang Hendra menjelaskan bahwa Arif menonton CCTV. Terlihat Yosua masih hidup saat Kadif Propam tiba di rumah Duren 3 nomor 46. Dijelaskan 2 kali oleh Pak Hendra, tapi Pak Ferdi diam saja, ungkap Arif. Selanjutnya Hendra meminta Arif menjelaskan secara langsung. Akhirnya saya disuruh ngomong, saya ceritakan. Dalam CCTV tersebut Yosua masih hidup. Terus beliau sempat terdiam lalu ngomong dengan sedikit agak marah, tuturnya. Penjelasan Arif yang menemukan kebohongan di kasus itu membuat kemarahan pada Ferdi Sambo. Enggak benar itu. Udah kamu percaya saja. Arif menirukan kalimat yang disampaikan Ferdi Sambo padanya. Selanjutnya dia ditanyakan oleh Ferdi siapa saja yang sudah nontonnya. Arif menyebutkan 4 nama, termasuk dirinya. Kalau bocor kalian berempat yang bocorin, Ferdi Sambo menggertak. Arif hanya diam, tak berani menatap wajah FS saat itu. Beliau seperti sudah marah, mukanya merah-merah gitu, jelasnya. Perintah tegas dari Ferdi Sambo supaya rekaman tersebut dimusnahkan segera. Tak lama kemudian FS melihat ke arah mejanya. Ada foto keluarga di sana. Beliau melihat foto keluarganya, nangis. Beliau bilang ini menyangkut kehormatan, ucapnya. Tak lama kemudian Hendra Kurniawan segera mengajak Arif keluar dari ruangan Ferdi Sambo itu. Pada sidang ini, Arif Rahman Arifin mengatakan bahwa Brigadir Yosua menggunakan kaos pada hari terakhir hidupnya, sesuai dengan rekaman CCTV. Awalnya Arif Rahman menonton isi CCTV yang merekam peristiwa di depan rumah dinas Kadif Propam Polri Duren 3.